wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, mendekati zuhur ya. Selalulah rajin sholat, melaksanakan sholat wajib fardu, karena ilmu makrifat kalau sesuai peninggalan leluhur saya yang disebut makrifat itu ya nyembah marang Gusti Allah, wajib ya. Yen wayahe puasa Ramadan ya wajib puasa Ramadan ya, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Tidak boleh zina, tidak boleh selingkuh ya, tidak boleh merusak pagar ayu seseorang ya, kemudian tidak boleh menipu, tidak boleh judi, kemudian tidak boleh yaitu minuman keras atau tidak boleh narkoba ya. Itu namanya makrifat. Tidak ada yang disebut makrifat itu tidak sholat nggak apa-apa. Itu hukumnya dari mana itu ya. Namanya makrifat billah, yaitu ilmu tingkat tinggi itu harus sholat wajib, bila perlu rajin sholat sunnah ya, sholat duha, sholat lail, tahajud, witir dan sebagainya ya, dan selalu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dan juga pesan saya manahkan selalu mengawali dalam doa, dan mendekati akhir doa selalu bacalah sholawat Nabi yang pahalanya kita tujukan, atau sholawat yang sempurna kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi menuju siang ini saya kasih tahu cara memberi brokoan atau sesaji kepada kodam goib atau sedulur Pak Limo Pancer. Di samping itu nanti kodam goib itu akan mengikuti sendiri kodam goib yang kamu miliki. Sekali lagi, kodam goib itu yang mengikuti Anda adalah berwujud makhluk, bukan warna, bukan cahaya. Kalau warna, cahaya itu adalah perwujudan dari saudara goibmu ya sedulur Pak Limo Pancer. Kalau saya wujudkan wajahmu nanti putih bersih, yang tuwek jadi muda sekali persis kamu, kemudian wajah kehitam-hitaman itu ada hari-hari, kemudian saya wujudkan wajahmu warna kemerah-merahan, kemudian warna kekuning-kuningan, itu ada hari-hari, itu warna. Jadi yang mewujud itu adalah kodam goib, karena kodam goib itu bisa berasal dari leluhurmu yang ikut kamu. Kodam goib bisa berasal dari isi pusakamu atau benda akik seperti ini, atau keris, tombak dan sebagainya. Dan kodam goib bisa berasal ketika kamu minta pada Tuhan Yang Maha Esa. Atau kodam goib bisa ikut secara tidak sengaja, ikut waktu kamu pergi ke plaza, ke pantai, wisata, ke hutan dan sebagainya, atau ke kuburan waktu ziarah, atau goib kepada mengikuti kamu. Jadi kodam goib itu wujudnya makhluk, bukan warna. Dan makhluk itu bisa berwujud manusia, bisa berwujud hewan. Dan kodam goib juga bisa berwujud kepalanya manusia, tubuhnya hewan. Kemudian kodam goib juga bisa kepalanya hewan, tubuhnya manusia dan sebagainya. Jadi ada yang kodam goibnya pocongan, genderuwo, tuyul, babi ngepet, mak lampir dan sebagainya. Itu kodam goib berwujud manusia dan hewan. Ada yang kodam goib macan, singa, ular, naga dan sebagainya. Ada yang punya kodam goib genderuwo, wewe dan sebagainya. Jadi kodam goib itu adalah wujud makhluk. Nah, ini kesempatan ini saya kasih tahu cara memberi brokoan, memberi sesaji kepada kodam goib sedulur Pak Limo Pancer dan kodam goib yang ikut kamu secara sederhana, tapi mustajab, tidak kalah dengan cara sesaji yang lebih sempurna. Karena Gusti Allah tahu keadaanmu. Kalau keadaanmu lagi kere, randu duit, waktu puasa apit, itu kamu broke seadanya ya. Jadi puasa, sekali lagi, puasa powernya lebih kuat, best in the best kalau bahasa Inggrisnya, itu puasa kelahiran, best in the best. Itu adalah caranya puasa diapit. Umpamanya puasanya kelahirannya ini minggu ya,
nanti diawali puasanya itu adalah Jumat sore jam 4 ya, mulai mandi keramas dengan bunga liman yang seperti saya jelaskan. Kemudian masuk jam 4 itu sudah masuk hari Sabtu. Terus Minggu, Senin sore sudah buka ya. Puasa tahun pelahiran itu bisa dibagi, yaitu puasa secara Ramadan boleh, secara mutih boleh, secara minum rokok dan sebagainya boleh. Yang penting tidak boleh makan sesuatu pun, dan boleh puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam. Jadi macam-macam terserah tentang puasa, yang penting 3 hari 3 malam. Karena dirimu diapit ya, ini kamu kan Minggu, yang satu tengah ini adalah pancer kamu yang kamu puasai, dan yang di depan sini adalah pasopati. Jadi jika sesuatu ada yang menyerang kamu, jika ada sesuatu hajat tujuanmu, depan inilah yang akan maju dulu, dan yang di belakang yang apit ini adalah pelindung dari diri jasmanimu. Maksudnya seperti itu, makanya puasa apit ya. Puasa diapit, yang depan itu adalah pasopati dan mencapai tujuan apa yang kamu hajatkan, dan yang di tengah hari kelahiranmu pas itu adalah pancer kamu, yang di belakangnya itu adalah perlindunganmu ya. Itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesaji yang sempurna adalah jangan mengambil yang selalu terakhir. Contohnya begini, itu nanti kalau sederhana kamu ngambil daun singkong seperti itu depan itu ya. Di rumah saya kelihatan ya. Saya dekatkan dulu. Ini daun singkong. Daun singkong ini ya namanya. Daun singkong diambil aja. Tik ya. Kemudian daun singkong kumpulkan dulu. Ini sederhana tapi mustajab. Setelah habis, kemudian kamu siapkan seperti ini ya. Ini dupa jumlahnya 7. Kemudian kamu siapkan ini air kopi ya. Kopi atau teh itu terserah selera dari yang dipuasani atau yang mengajak kamu. Anakmu yang dipuasani ya sesuai kesenangan anaknya. Kalau anak mau ngelamar kerjaan, mau supaya diangkat derajatnya, supaya musuh-musuhnya menggiat pergi tidak musuhi, supaya bosnya welas asih, itu sesuai dengan kesukaan anakmu ya, teh atau kopi. Kemudian kalau air putih tetap suka setiap orang kan, karena air putih itu penghidupan, penguripan, banyu penguripan ya. Kemudian kamu siapin ini apa, kinang ya, ini kinang suruh, karena among jiworogomu kan ada kaki among, nini among, atau kiai among, nyai among. Jadi ada suruhnya ya, ini suruh ya, suruh sama injet sama mbako, dan pakai rokok karena kiai atau kaki among atau kiai among suka rokok ya. Kemudian dikasih bunga ya. Kemudian ada lilin warna merah atau putih, nah lambangnya jenang abang putih ya. Kemudian ada ini apa, nasi putih sedikit aja ya. Kemudian ada nasi putih dikasih gula Jawa ya. Ini lambang dari kedua ini ya. Lambang ini adalah jenang abang putih ya gitu. Dan untuk membuat apa, tumpeng ini kecil aja, dan dikasih bawang merah, kemudian dikasih cabai ya, cabai. Sekali lagi, waktu mengambil nasi jangan sekali sisa setelah diambil. Jadi setelah masak pertama kali ya, ini udah masak di kompor atau di kayu gitu ya, setelah didandang. Lah itu nanti waktu umpamanya yang ini saya contohnya pakai mie jejer ya. Nah, ini jangan sekali-kali nasi ini sudah diambil keluarga atau diambil orang lain. Pertama kali yang mengambil orang yang punya tujuan ingin sesaji. Karena apa? Dampak ke belakangnya nanti selalu dapat sisa orang.
etuk bojo ya bojone wong, ya sisane wong, dapat pekerjaan sisane wong sing elek-elek, ya. Tujuan apa saja akan terlalu mendapat sisa-sisa orang. Jadi diutamakan. Jadi nanti kalau melamar kerjaan, rezeki lancar, ya, itu langsung diutamakan oleh targetnya, ya gitu ya. Tuh. Sekali lagi jangan yang terakhir. Kemudian ini cara doanya saya tuntun ya. Ini lilin kita nyalakan dulu. Lilinnya kita nyalakan dulu. Ya, lilin merah. Ya, lilin merah. Lilin putih. Ya. Merah putih dinyalakan ya. Kemudian dupanya juga dinyalakan. 7 dupa ya ini. Itu sesajinya. Setelah puasa kelahiran. Puasanya seyogyanya apit 3 hari. Jadi pas hari kelahiranmu diapit di tengah karena pancer. Yang di depan puasa yang di depan adalah pasopatinya ya. Nah ini kalau yang di belakang untuk melindungi dirimu. Ini saya bakar dulu. Nanti doanya adalah seperti ini. Saya dibakar 7 ya. 7 dupanya dibakar. Tunjukkan sini ya. Tunjukkan. Kemudian kemenyannya juga dibakar ya. Ini kemenyannya dibakar ya. Ini kelihatan nggak? Maaf. Ini kemenyannya dibakar ya. Dibakar. Ya, setelah itu doanya seperti ini saya pelan-pelan ya. Sambil tepuk-tepuk disesaji. Sekali lagi ini jangan sampai sisa-sisa orang ya mengambil pertama. Ini daun singkong tadi ya. Ini suruh, injet ya, kinang, karet, ini among sukanya. Kemudian rokok sukanya Kiai Among ya. Seperti ini doanya adalah sebagai berikut. Saya kan sambil tepuk-tepuk gini ya. Ya, ini pegang gini. Ini saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang bisa surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kena bijan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kemudian summa ila sukma. Kakang kawa adi ari-ari Kiai Among Nyai Among sing among jiwa ragaku. Marmarti sedulurku kembar. Marmarti sedulurku gaib. Dagingku, getih abangku, getih putihku, getih kuningku, getih irengku, puserku, otot saraf, balung sungsuku, nyawaku, jiwa ragaku. Kabeh kadangku kang katon, kabeh kadangku kang ora krawasan, kabeh kadangku kang metu saka mergana lan ora metu saka mergana. Kabeh kadangku kang lair sedina sewengi bareng karaku. Bapa ento ning ngarep, ibu ento ana ing mburi. Iki enek gawe awat-awatono jiwa ragaku sak keluargaku. Aku duwe perlu, sebutkan tujuannya. Apa hajatmu ya. Kemudian roh suci guru sejatiku, kakang kawa adi ari-ari, Kiai Among Nyai Among sing among jiwa ragaku. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Ana ing dina iki kabeh kodam gaibku, Kiai Among Nyai Among, kabeh kodam kowe pendamping itu tak brokoi sesaji ewang-ewang ana anggonku mencapai tujuan apa yang tercapai dengan pitulungan, dengan ridho izin Allah Subhanahu wa taala atau izin Gusti Allah atau izin dengan izinnya atau pitulungannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu caranya sesuai agama masing-masing. Inilah dilakukan setiap hari weton pelahiran. Kalau nggak bisa puasa karena sibuk dan sebagainya atau lupa, lakukan setelah ingat. Ya, lakukan setiap 1 bulan melakukannya 1 kali karena weton pelahiran di 1 bulan ada 1 kali. Lakukan sejumlah 7 kali brokoi seperti ini ya. Itu bisa untuk anak-anaknya yang punya hajat, tujuan ya, atau kamu ingin punya tujuan. Karena ingat, secara logika, secara matematika, secara ilmu alam, lebih cepat terkabulnya doa kamu
jika kerjasama dengan goib sedulur lima pancer. Karena apa? Tuhan yang Maha Esa adalah goib. Kamu punya saudara kembar sedulur lima pancer, kamu punya kodam goib dari pusaka-pusakamu adalah goib. Lebih cepat terkabulnya doamu daripada tidak berjamaah dengan saudaramu. Salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.